Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Tidak menggunakan masker pengendara di Simalungun dihukum push-up. Demo di tengah pandemi, 4 mahasiswa diamankan polisi. Guru ngaji di Lapas Tanjung Gusta. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun mendapati para pengendara tidak menggunakan masker. Bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker tersebut dikenakan sanksi push-up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, tim gugus COVID-19 Simalungun melakukan razia masker bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker. Kegiatan ini melibatkan personil Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polantas Polres Simalungun, unsur TNI dari Koramil 05 Serbelawan, dan Puskesmas Serbelawan. Agar pelaksanaan tugas gabungan dapat berjalan dengan baik, maka gabungan tim gugus COVID-19 Simalungun langsung bergerak cepat dengan menghentikan laju setiap kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, petugas tim gabungan melakukan pemeriksaan penumpang dan supir angkutan umum. Para penumpang maupun supir dipersilakan mencuci tangan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas. Dalam operasi razia tersebut, para pengendara melewati petugas gugus COVID-19 tanpa mengenakan masker. Melihat kejadian tersebut, petugas gabungan akhirnya menghentikan laju kendaraan warga yang tidak menggunakan masker dan diberikan himbauan. Sediaman, selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Simalungun mengatakan, dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19, selain melakukan penyemprotan di setiap kendaraan, juga memberikan himbauan bagi para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Kalau dari sanksi atau SOP-nya memang belum ada, tapi kita membuat inisiatif sendiri. Kita untuk efek jerah gitu ya. Supaya nggak diulang kembali, kita adakan push up kira-kira 10 kali. Baru tadi ada suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Nah, gitu. Jadi agak unik gitu ya. Ya. Tapi untuk kedisiplinan. Ya, untuk kedisiplinan. Dan efek jerah gitu ya. Ya. Lalu apa harapan terakhir untuk harapan terakhir kita sama-sama kerjasama supaya berhentinya COVID-19 ini supaya tidak terulang lagi seluruh wilayah, terutama di Kabupaten Simalungun, yang daerah yang kita cintai ini. Selain itu, para pengendara yang tidak menggunakan masker diberi hukuman disiplin berupa push-up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan sebagian warga yang tidak menggunakan masker dipersilakan balik arah atau pulang untuk mengambil masker. Diharapkan masyarakat Simalungun tetap menjaga kesehatan serta menghindari keramaian dan tetap berada di rumah serta menggunakan masker agar terjaga dari wabah virus corona. Ebrit Masder melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terima bantuan APD dan sembako dari perusahaan swasta. Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19. Sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19, PT Toba Pulp Lestari memberikan bantuan APD kepada pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bantuan APD yang diberikan sebanyak 9.000 unit masker, 7.000 unit pakaian pelindung, 30 unit pakaian pelindung ICU,
7.000 unit sarung tangan medis, dan 30 unit kacamata medis. Alat pelindung diri ini akan dibagi kepada tim medis yang ada di Puskesmas di Kabupaten Simalungun dan juga bagi tim medis yang ada di RSUD Perdagangan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Kita memberikan bantuan, ada APD ke pemerintah Kabupaten Simalungun, ada masker ke PMK Simalungun 2.000 unit, pakaian pelindung 200 unit, sarung tangan karet 2.000 unit, dan kacamata medis 10 unit. Ini yang kita serahkan ke PMK Simalungun. Dan untuk rumah sakit perdagangan yang dirujuk sebagai rumah sakit rujukan, itu kita berikan juga masker 7.000 unit, pakaian pelindung 500 unit, pakaian pelindung di ICU 30 unit, sarung tangan karet 5.000 unit, kacamata medis 20 unit. Ini yang kita berikan, menambahi bantuan-bantuan yang sudah kita berikan sebelumnya, seperti termogan, ras, dan alat cuci tangan. Mewakili Pemkab Simalungun dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Simalungun Lydia Saragi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19. Mengucapkan terima kasih kepada PT TPL yang telah memberikan bantuan kepada Pemkab Simalungun maupun kepada rumah sakit rujukan Rumah Sakit Perdagangan di Kabupaten Simalungun. Semoga bantuan ini bisa kami pergunakan terlebih dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun untuk kami berikan dan salurkan kepada tim-tim medis kami baik di rumah sakit maupun nantinya di puskesmas dalam penanganan COVID-19. Di hari yang sama, PT Unilever juga kembali memberikan bantuan sembako kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun berupa beras sebanyak kurang lebih 155 karung. Sembako ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat melalui gugus tugas. Sebelumnya, PT Unilever juga sudah memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Pemkab Simalungun dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk dipergunakan oleh tim medis. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Memasuki usia senjanya, Nafisah, nenek 70 tahun yang tinggal bersama anak dan cucunya di Desa Payarengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, hanya bisa pasrah di atas tempat tidur. Kondisi sakitnya semakin parah karena tidak memiliki biaya berobat. Beginilah nasib nenek Nafisah umur 70 tahun, warga Desa Payarengas yang jauh dari kehidupan layak saat kondisi masa senjanya. Bersama anak dan cucunya, nenek Nafisah tinggal di rumah yang sederhana. Tak jarang nenek Nafisah tidur di kasur yang basah karena diguyur hujan. Maharani, anak kedua Nafisah, menjelaskan saat ini kondisi ibunya sedang sakit, namun tidak berobat karena tidak ada biaya. Apalagi setahun belakangan, kondisi kesehatan nenek Nafisah terus menurun. Namun karena faktor ekonomi, tak banyak yang bisa diperbuat Maharani untuk mengupayakan perobatan orang tuanya karena pekerjaan dirinya yang serabutan. Hanya balsam gosok yang bisa diberikan Maharani untuk mengurangi pegal yang dialami ibunya. Maharani berharap agar ada donatur yang mau membantu meringankan kesulitan mereka untuk mengobati dan mengganti atap rumahnya yang bocor. Tinggal di rumah sama siapa, Bu? Sama awak lah. Oh, sama ibu sendiri. Iya. Ini keluhannya apa, Bu? Nenek ini. Keluhannya kayak gini lah nih, badan ini tengoknya. Sakit-sakit ini. Inilah obatnya nih kami kasih. Oh, balsam aja. Ya. Obat seadanya lah ya. Seadanya lah, semampu kami gitu. Ini rumahnya katanya bocor, Bu. Pernah nenek kena hujan, Bu ya? Hujan. Pernah, hujan. Jadi kapan itu, Bu, jadinya? Tanggalnya nggak ingat, cuman harinya tuh hari Jumat hari itu. Hari Jumat minggu kemarin ya? Jumat lah gitu, pas jam 2 lah gitu. Jadi teriak-teriak lah nenek minta bantuan ya?
kena hujan aku ini katanya gitu. Waktu itu Awak pun pas salat gitu, itulah udah siap salat tuh, diikatkan juga plastik di atas gitu. Supaya jangan nenek kena hujan kan gitu. Sejauh ini bantuan dari pemerintah apa? sejauh ini ada nggak bantuan dari pemerintah setempat, Bu? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Kades pernah nggak turun kemari? Kalau kades yang itu nggak ada, kades yang baru ini nggak ada. Nggak ada ya? Selama ini hanya tetangga dekat tempat tinggal mereka saja yang memberikan bantuan ala kadarnya. Sementara bantuan dari pemerintah yang selalu didambakan hingga kini belum juga mereka rasakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Demo di tengah pandemi, 4 mahasiswa diamankan polisi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berunjuk rasa di tengah pandemi corona, 4 mahasiswa diamankan polisi ke Polrestabes Medan. Empat mahasiswa dari Senat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Marketing Operation Region 1 di Jalan Yosudarso, Medan. Mereka meminta Pertamina segera menurunkan harga bahan bakar minyak di saat pandemi COVID-19, mengingat harga bahan bakar minyak dunia sudah anjlok. Koordinator aksi tak terima saat aksi mereka hendak dibubarkan pihak kepolisian karena aksi mereka tidak melanggar maklumat Kapolri dan sudah melakukan aksi dengan cara physical distancing. Pihak kepolisian pun beralasan, aksi keempatnya ini sudah melanggar maklumat Kapolri karena melakukan aksi di masa pandemi COVID-19 sehingga wajib dibubarkan paksa. Sampaikan sebelumnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang akan melaksanakan unjuk rasa di objek Pertamina dalam hijau untuk tidak melaksanakan aksi unjuk rasa sesuai dengan hormat Bapak Kapolri. Bahwasanya kita harus mengikuti protokol berkaitan dengan penanganan wabah COVID-19. Tapi kemudian mereka ya dari pihak Intel pun tidak memberikan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan rasa ini. Hanya kami mengimbau sudah administrasi pun sampaikan dari kemarin juga melaksanakan penggalangan, tapi mereka masih melaksanakan tindakan-tindakan rasa yang membutuhkan bahwa dan standar keterangan. Apakah ada kemungkinan mereka ditahan? Nanti kita lihat dulu hasil dari penyelidikan. Setelah dibubarkan paksa, keempat mahasiswa dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga mengamankan 15 pelajar dari sebuah warung internet yang sedang asik bermain video game online. Pelajar yang terjaring ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP guna diberikan pengarahan dan dipaksa untuk berolahraga. Diamankannya para pelajar ini karena tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Sibolga dengan mewajibkan pelajar menjalankan proses belajar di rumah masing-masing pasca penetapan libur sekolah. Usai terjaring dalam razia COVID-19, ke-15 pelajar ini didata dan diberikan pengarahan. Bahkan para pelajar yang terjaring ini juga diajak berolahraga di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Dalam rangka pencegahan COVID-19, maksud daripada diliburkannya anak kita ini adalah dalam rangka untuk lebih tertib, bisa terawasi di dalam rumah supaya mereka tidak berkeluyuran. Ternyata dari hasil jaringan ini ada berapa orang ini? 14 orang. Dan oleh karena saya perintahkan ke Satpol PP agar memanggil orang tuanya masing-masing, baru boleh diizinkan pulang sambil diberikan nasihat. Apabila ditemukan lagi sekali lagi, anak ini akan kita koordinasikan dengan pihak sekolah.
Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga menginstruksikan kepada para pelajar yang terjaring razia untuk tetap berolahraga dan menjaga pola hidup sehat sebagai sanksi tegas. Sendiri akan kita panaskan badan mereka 10 menit, kemudian itu kita masukkan nanti ke ruangan, untuk selanjutnya kita berikan pengarahan dan dipanggil orang tuanya untuk kita kembalikan. Pihak Satpol PP Kota Sibolga juga mengingatkan kepada orang tua agar mengajak anak-anak mereka untuk belajar di rumah dan mencegah penyebaran COVID-19. Baharudin Simanulong melaporkan untuk Evarina TV. Seorang warga Kota Sibolga berusia 40 tahun dinyatakan reaktif terpapar COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID-19 di Kota Medan. Pasien PDP asal Kota Sibolga yang meninggal dunia tersebut sebelumnya diketahui tak punya riwayat kontak pasien corona dan perjalanan ke daerah PSBB. Namun, hasil dari rapid test yang dijalani menunjukkan reaktif. Kadis Kesehatan Kota Sibolga yang juga juru bicara gugus tugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 Kota Sibolga Furmansyah menyebutkan, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID-19 di Kota Medan, korban sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit di Kota Medan dengan gejala menyerupai COVID-19. Saat ini jasad PDP asal Kota Sibolga tersebut telah dimakamkan di pekuburan penderita COVID-19 di Simalingkar, Kota Medan. Kondisi yang bersangkutan sudah TB-nya akut dan juga reaksi yang reaktif tadi, maka untuk pemeriksaan lebih mendalam kita upayakan pasien ini dirujuk ke Medan. Rumah sakit yang dituju adalah Rumah Sakit Mata Priska Multatuli Medan. Sampai di Rumah Sakit Mata Priska pukul 6.30 pagi. Langsung diterima dan serah terima pasien ke Rumah Sakit Mata Priska. Pukul 18.25 dinyatakan meninggal dunia. Karena pasien ini kita rujuk sebagai pasien PDP, pasien dengan pengawasan, maka proses penanganan kepada yang bersangkutan dilakukan proses pemakaman seperti COVID-19. Maka sekitar pukul 9, antara pukul 9 dan pukul 10 ini dikebumikan di tempat pemakaman COVID di Simalingkar. Belum diketahui pasti apakah PDP ini positif COVID-19 karena pengecekan swab belum dilakukan. Pasca meninggalnya PDP asal Kota Sibolga tersebut, tim gugus tugas penanganan pencegahan penyebaran wabah virus corona Kota Sibolga langsung melakukan tes kesehatan ke pihak keluarga korban, termasuk beberapa tenaga medis tempat pasien PDP tersebut dirawat. Baharudin Simanulong melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, napi berusia 46 tahun divonis seumur hidup karena kasus kepemilikan 200 kg ganja menjadi guru ngaji di dalam lapas Tanjung Gusta Medan selama bulan suci Ramadan. Beginilah keseharian Kamarudin, napi asal Aceh, yang menjadi warga binaan lapas Tanjung Gusta Medan. Sejak divonis hukuman seumur hidup di Pengadilan Negeri Medan, tidak lantas membuat Kamarudin terpuruk dan frustasi. Kamarudin kini menjalani hukumannya dengan aktif belajar, sekaligus berbagi ilmu agama bagi sesama warga binaan. Di Masjid At-Taubah, lingkungan lapas Tanjung Gusta, Kamarudin aktif menjadi muazin atau pengumandang azan. Selain itu, dirinya menjadi imam saat sholat berjamaah, mengajarkan membaca Al-Quran, hingga menjadi pembimbing ibadah bagi mereka yang ingin berubah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembebasan asimilasi oleh pemerintah tentu tidak dapat dinikmati Kamarudin. Namun kondisi itu tidak lantas membuatnya kehilangan canda dan tawa bersama dengan narapidana kasus narkoba lainnya. Selain belajar dan mengajar agama, Kamarudin dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan masjid agar nyaman digunakan siapapun. Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Permasyarakatan kelas 1 mengatakan, Kamarudin dinilai merupakan narapidana yang selalu berusaha untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik. Untuk itu pihaknya selalu mendukung dan memfasilitasi dirinya untuk memperdalam kegiatan keagamaan selama menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan. Selama ini Bapak ini bisa dikatakan memang kelihatan agamanya dalam, sopan, rajin mengaji, sederhana, dan selalu aktif mengikuti kegiatan yang kita adakan di dalam lapas, seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Bapak ini selalu aktif mengikutinya. Berhubung karena Pak Kamarudin hukumannya seumur hidup, pembinaan yang harus diberikan hanyalah bisa pembinaan kepribadian. Sementara pembinaan keterampilan kita belum pernah mengikutikan Bapak ini karena kita melihat tingkah dan perilakunya yang baik selama mengikuti pembinaan. Di bulan Maret kemarin kita sudah mengikutkan Pak Kamarudin untuk mengusulkan perubahan hukuman dari hukuman seumur hidup ke pidana sementara. Selama menjalani hukuman di lapas kelas 1 Medan, ia selalu aktif dalam kegiatan keagamaan. Tidak jarang ia dan warga binaan lainnya saling berbagi pengalaman kehidupan. Ia berharap suatu saat nanti dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Saat ini kira-kira ada 200 orang. Kalau dibandingkan dari yang pertama belajar, kami ada 20 orang. Sekarang kalau dihitung-hitung semua sudah ada 200 orang. Saya sendiri sekarang sudah bisa mengajarkan masalah Al-Quran, tajwid, membenari bacaan Al-Quran. Dalam kegiatan ini dirinya berharap kegiatan keagamaan ini dapat mengubah pola pikir dan perilaku narapidana lainnya. Ia akan tetap berupaya mengabdikan dirinya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk F-Farina TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi pandemi COVID-19, Kodim 0205 TK membagikan masker kepada masyarakat. Seluruh prajurit TNI juga kebagian masker yang diharapkan dalam menjalankan tugasnya terhindar dari COVID-19. TNI dari Kodim 0205 TK membagikan ratusan masker kepada masyarakat yang melintas di sepanjang jalan Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Setiap pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker diberhentikan dan diberikan masker secara gratis. Pembagian masker ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit tersebut. Begitu juga masyarakat yang berada di kedai atau warung juga diberikan masker. Selain itu, seluruh prajurit TNI juga dikumpulkan di halaman Kodim 0205 TK untuk pemakaian masker secara bersama. Hal ini diharapkan dapat membantu kinerja dari personil yang bertugas di lapangan yang melakukan kontak dengan masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Kita dari Kodim 0205 Tanah Karo melaksanakan pembagian masker terhadap anggota seluruh Kodim 0205 Tanah Karo dan sekaligus kepada masyarakat yang melintasi dari wilayah Kodim 0205 Tanah Karo yang tidak memakai masker, kita memberikan masker secara gratis. Tujuannya sendiri apa nih? Tujuannya jelas kita tahu sekarang ini sedang
merebaknya virus corona. Untuk itu, untuk mengantisipasi merebaknya penyebaran virus corona, kita bagikan secara gratis kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa terhindar dari virus corona yang terjadi pada saat ini. Melalui kegiatan ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.